Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik feeder Trans Semarang 2B menuju ke Masjid Agung Jawa Tengah. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku berada di halte Kini Jaya yang menjadi halte transit antara Trans Semarang Koridor 5, feeder 3, feeder 2B dan juga feeder 2A. Nah, di sini itu sudah menjadi tempat transit yang cukup penting karena menghubungkan beberapa rute Trans Semarang dan feeder Trans Semarang. Sebelum berlanjut, aku ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Semoga kalian mendapatkan pahala dan sebanyak-banyaknya. Video ini bisa kalian gunakan kalau kalian mau ke Masjid Agung Jawa Tengah, baik untuk berwisata, beribadah maupun berkegiatan lain. Nah, ini aku baru saja turun dari feeder 3 ya, yang dari arah Undip. Lalu ini aku penyeberang jalan karena kalau mau ke arah MAJT itu harus naik feeder 2B. Kalau di depan itu adanya feeder 2A yang pernah aku buat videonya dulu ya, dari Terminal Terboyo. Jadi feeder 2A itu berlawanan arah dengan feeder 2B ya. Jadi kalau feeder 2B itu kalau nggak salah itu arahnya itu searah jarum jam dari Terboyo. Kalau feeder 2A itu berlawanan arah jarum jam. Nanti saya cek lagi ya di petanya. Pokoknya feeder 2A dan 2B itu sebenarnya itu arahnya jalurnya sama, cuma hanya berlawanan arah. Di depan itu adalah bus Trans Semarang jurusan Meteseh yang sedang mengalami masalah gangguan perdana mesin. Jadi penumpang menunggu dulu beberapa saat sebelum bisnya itu bisa berangkat kembali. Trans Semarang memang memiliki masalah serius pada mesinnya, itu sering mogok ya busnya. Jadi itu busnya kembali lagi berjalan dan di belakangnya itu ada feeder 2A yang menuju ke arah Terminal Terboyo. Ini aku masih menunggu feeder yang aku tunggu karena ternyata ada feeder yang baru saja tiba ketika aku itu belum sampai tadi ya. Sementara ini adalah bus Trans Semarang yang menuju ke arah PRPP atau menuju ke arah Klenteng Sampokong, ke arah Simpang 5 yang dulu pernah aku buat videonya. Jadi kalau kalian mau ke arah Simpang 5, mau ke arah Klenteng Sampokong, PRPP, Pantai Marina, itu bisa naik bus Trans Semarang Koridor 5 ini. Kalian kalau masih bingung dengan rute-rute feeder dan rute-rute bus Trans Semarang, silakan kalian download aplikasi Trans Semarang. Jangan lupa untuk chat atau membuat pesan kepada adminnya IG Trans Semarang dari mana dan mau kemana tujuan kalian. Biasanya mereka akan membalas dengan cepat. Kalau masih bingung lagi, jangan lupa sungkan untuk bertanya kepada petugas halte atau kondektur di dalam bus. Bisa juga kalian bertanya kepada orang
yang sedang akan naik Trans Semarang, orang asli Semarang ya, mereka itu tidak akan segan untuk memberitahu kepada kalian selama mereka tahu saya sering dibantu oleh mereka. Ini adalah feeder 3 menuju ke arah Terminal Banyumanik dari arah Terminal Penggaron. Feeder ini merupakan feeder yang paling laris atau feeder yang paling banyak penumpangnya dibandingkan feeder-feeder lain karena menghubungkan dua terminal penting dan tempat-tempat penting, sehingga pihak Trans Semarang itu kini menambah jumlah armadanya ya. Oke, ini aku masih menunggu feeder yang akan aku naiki. Untungnya ini sudah tidak terlalu jauh ya. Jadi karena armadanya banyak, maka waktu tunggu antar satu feeder dengan feeder lain itu semakin singkat. Sayangnya memang untuk kondisi haltenya itu kurang representatif, hanya berupa tenda saja. Semoga nanti bisa dibangun halte yang lebih baik lagi. Sebagai informasi lagi, kalau kalian mau transit atau berpindah dari bus Trans Semarang ke feeder atau sebaliknya, kalian tidak perlu membayar tiket lagi. Cukup minta paraf kepada petugas halte atau kepada kondektur bahwa kalian mau transit, tunjukkan ke feeder atau busnya. Nah, ini feedernya sudah tiba. Kan itu ada tulisannya Terboyo. Jadi ini adalah feeder 2B menuju ke arah Terminal Terboyo. Ada beberapa orang penumpang yang turun dan juga naik ya. Sebelum naik ini biasanya kita akan ditanya oleh kondekturnya kemana tujuan kita agar tidak salah. Feeder ini nanti akan melewati beberapa perkampungan dan perumahan di kota Semarang, terutama di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah. Saya lupa namanya apa ya. Pokoknya di sekitar situ itu banyak sekali perumahan dan perkampungan yang dilewati feeder ini. Orang-orang yang di perumahan tersebut itu akan memanfaatkan feeder ini untuk naik bus Trans Semarang. Jadi sesuai namanya, feeder ini sebagai pengumpan bagi para penumpang yang rumahnya itu tidak bisa dilewati bus Trans Semarang agar bisa dilewati bus Trans Semarang. Ini adalah rute feeder 2B yang aku naiki. Ada beberapa sekolah dan beberapa tempat penting yang menjadi tempat pemberhentian dari feeder ini. Selain di perumahan Kinijaya, itu ada pemberhentian lain yang bisa digunakan sebagai transit, yaitu ada Majapahit. Di situ kalian bisa transit bus koridor 1 menuju ke arah Mangkang atau menuju ke arah Terminal Penggaron ya. Jadi kita bisa transit lagi selain di perumahan Kinijaya, itu juga bisa di Ada Majapahit. Ada itu merupakan salah satu swalayan yang cukup terkenal di Semarang dan sering menjadi tujuan orang Semarang berbelanja karena harganya murah. Waktu operasional feeder ini adalah mulai pukul 5.30 atau setengah 6 pagi sampai pukul 17.45. Jadi cukup terbatas. Kalian bisa membayar menggunakan uang tunai sebesar Rp4.000 atau non tunai sebesar Rp3.500. Untuk non tunai kalian bisa menggunakan Kris, OVO, GoPay, ShopeePay dan lain-lain. Juga bisa menggunakan kartu uang elektronik, yakni ada BNI Tap Cash ya, dan juga Brisi serta kartu Trans Semarang. Untuk KUE seperti BCA Flash masih belum bisa ya. Nah, ini salah satu keuntungan dari naik feeder. Ketika aku naik itu ternyata kondisinya adalah gerimis dan cenderung hujan deras. Makanya daripada basah-basahan ya di luar, lebih baik naik feeder ini ya, bisa terlindung dari basah. Ada beberapa tempat pemberhentian di beberapa perumahan ini yang letaknya itu tidak terlalu jauh, berupa palang bus stop saja ya, tidak ada bangunan haltenya, tidak seperti di tempat yang tadi. Armada feeder ini menggunakan armada mobil
Isuzu NLR 55 BLX GMIC. Kalau tidak salah, itu jumlah armada yang melayani feeder ini berjumlah 24 buah untuk feeder 2B ini. Feeder ini dilayani oleh PT Panorama Badra Perkasa yang masih berada dalam naungan Trans Semarang. Jadi karena merupakan layanan by the service, maka feeder ini tidak mengetem lama ya, jadi langsung berjalan ketika sudah menuju sebuah halte. Nah, ini kita sudah berada di jalan besar. Sebentar lagi kalau nggak salah ini kita akan menuju ke Ada Majapahit. Di sini tadi kalian bisa transit koridor 1 menuju ke arah Mangkang atau koridor 1 menuju ke arah Penggaron. Sayangnya tidak banyak orang yang tahu bahwa kita bisa naik feeder Trans Semarang menuju ke MAJT. Tetapi nanti memang feedernya itu berhentinya itu di pintu samping, kalau nggak salah pintu sampingnya MAJT, bukan di pintu utama. Meski begitu tetap saja kita bisa menuju ke sana ya, tidak perlu berjalan kaki jauh. Nah, pola dari feeder ini memang berjalan dari arah jalan raya, kemudian kembali ke jalan kecil atau perkampungan dan perumahan, lalu ke jalan besar lagi. Memang seperti itu ya konsep dari feeder, mengumpankan rute-rute yang menjadi rute utama ke daerah-daerah kantong pemukiman penduduk. Kalau tidak ada feeder seperti ini, maka orang-orang yang tinggal di perumahan, di perkampungan, itu akan kesulitan mengakses transportasi umum. Hanya orang-orang yang berada di jalan raya saja. Nah, untuk itu feeder ini menjadi salah satu penting tulang punggung transportasi di berbagai kota. Kalau di Semarang, ini kan seperti ini feedernya ya. Kalau di Solo itu ada yang kecil yang biru itu. Kalau di Jakarta itu ada Mikrotrans. Kalau nggak salah, hanya ada 4 kota saja yang saat ini itu ada feedernya, yaitu Semarang, kemudian Solo, kemudian Jakarta, dan satunya itu Palembang. Kalau kalian masih ragu juga ya, apakah naik feeder ini itu nyasar atau tidak, tidak perlu bingung ya. Pokoknya kalian fokus di tujuan awal dan tujuan akhir. Nanti bertanya ke kondekturnya, Mas atau Mbak, saya mau turun di sini, mau transit ini ya, atau mau naik lagi. Kalian tinggal tinggal duduk saja. Kalau sudah dekat, itu biasanya mereka akan memberitahu kepada kalian dan harus bersiap-siap. Jadi kita nggak perlu menghafalkan halte mana saja yang sekiranya itu menjadi tempat pemberhentian feeder ini. Pokoknya kalian tanya saja ya, Mas atau Mbak, saya mau turun di sini, mau transit ke sini. Tinggal nanti kalau sudah dekat itu akan diberitahu. Jadi nggak perlu melihat peta dan sebagainya, itu nggak perlu menurut saya loh ya, karena Mas kondekturnya itu sudah paham. Pokoknya benar feedernya yang dinaiki itu. Dan kalau kalian dari luar Semarang masih bingung juga, pokoknya kalian tanya saja ke IG-nya Trans Semarang, tanya dari mana, mau kemana, kalau transit di mana. Silahkan dicatat dulu, bilang ke kondekturnya, nanti pasti akan diberitahu. Jadi nggak sampai nyasar ya. Sementara ini adalah kondisi ketika feeder sepi, jadi kita bisa selonjoran ya, tentu jangan sampai naik ya kakinya. Bisa selonjoran, bisa istirahat. Dibandingkan dengan naik motor, tentu akan lebih menyenangkan naik feeder ini.
Nah, itu tadi adalah salah satu tempat pemberhentian feeder ya. Jadi hanya berupa palang bus stop saja. Tidak ada bangunan haltenya karena memang beberapa diantaranya itu dibangun di depan rumah orang, dekat pos kamling, dan beberapa tempat lain. Kita sudah berada di jalan raya lagi ya. Sebentar lagi kita sudah akan sampai di MAJT. Kalau mau ke MAJT itu pokoknya kalian hanya bisa naik feeder 2B atau 2A nanti. Jadi kalau dari arah manapun usahakan kalian mencari tempat transit menuju feeder 2A atau 2B ini. Pasti nanti kalian akan berada di MAJT-nya. Ini aku sudah dekat dengan MAJT-nya. Kalau nggak salah itu nama daerahnya Bugisan ya. Di situ nanti sudah ada haltenya. Tapi kalau yang dari arah tadi aku dari arah feeder 2B itu tidak ada bangunan haltenya, hanya berupa palang bus stop saja. Yang arah sebaliknya itu ada haltenya, ada bangunan haltenya khusus untuk feeder sendiri. Nah, ini aku sudah turun ya dari feedernya dan itu tampak pintu gerbang dari MAJT yang merupakan salah satu masjid terbesar di Jawa Tengah. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk naik transportasi umum ketika kalian jalan-jalan di Semarang. Terima kasih.